Shalom umat Allah yang terkasih, teristimewa umat Gereja Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen. Hari ini Minggu Biasa yang ke-26. Injil yang kita renungkan Markus 9 ayat 38 sampai 43 dan dilanjutkan dengan ayat 45 dan sampai 48. Saudari-saudara, dalam Injil pada hari ini dikisahkan tentang Yohanes, seorang yang mengasihi Tuhan sungguh luar biasa, yang berpikir bahwa orang yang melakukan suatu pekerjaan yang bukan haknya, orang itu harus dikecualikan dari manfaatnya. Nah, oleh sebab itu Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Banyak orang yang percaya, yang menerima anugerah, namun tidak bersama Kristus. Seperti orang yang telah mengusir setan ini. Ada banyak di antara mereka yang kekurangan dalam beberapa hal. Beberapa murni dalam hidupnya, namun tidak begitu sempurna dalam imannya. Sementara yang lain sebaliknya. Beberapa orang yang tidak beriman, rupanya mereka sendiri menggunakan nama Yesus, nama yang penuh kebaikan, dan melakukan tanda-tanda ilahi meskipun mereka belum pantas untuk menerima kasih karunia ilahi. Karena Tuhan menghendaki untuk menyebut namanya, bahkan oleh mereka yang dianggap tidak layak. Namun para saudara, bukan karena cemburu, bukan karena iri hati, Yohanes selalu melarang orang yang mengusir setan itu. Bukan karena itu. Namun karena dia ingin supaya orang yang menyebut nama Tuhan ini mengikuti Kristus dan menjadi satu tubuh dengan murid-muridnya. Meski dia tidak satu tubuh dengan para murid, Tuhan tidak mencegah orang itu untuk percaya kepadanya dengan caranya sendiri dan melayakkannya dengan anugerah yang besar agar dia menjadi lebih baik. Oleh karena itu Yesus berkata kepada Yohanes, "Jangan kamu cegah dia." Yesus menunjukkan bahwa tidak perlu seseorang diusir dari kebaikan yang telah dimilikinya. Orang itu hanya perlu diarahkan pada apa yang belum dia dapatkan, yaitu Yesus sendiri. Yesus menginginkan supaya orang itu jangan dicegah, jangan dilarang. Karena Yesus menjawab begini, "Tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Memang pada saat itu para saudara, ada orang-orang tertentu yang sudah jatuh dalam bid'ah. Mereka melakukan mukjizat bukan dalam nama Yesus, tetapi dengan nama yang lain. Dengan kata lain, dengan tipuan. Mereka tampaknya seperti melakukannya dalam nama Yesus. Tapi berbeda dengan Injil hari ini. Meskipun orang ini bukan pengikut Yesus, ia tidak mengatakan sesuatu yang menentang Yesus, karena ia menghormati nama Yesus dengan melakukan mukjizat. Seolah-olah Yesus berkata, "Bagaimana mungkin dia berbicara jahat tentang aku yang merasakan kemuliaan namaku dan melakukan mukjizat demi namaku?" Maka selanjutnya dikatakan oleh Yesus bahwa dia yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Para saudara, kita perlu berhati-hati supaya pernyataan Yesus ini jangan dipertentangkan dengan pernyataan Yesus di tempat lain dalam Lukas 11 ayat 23 yang mengatakan, "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Ada yang mengatakan bahwa perbedaan antara kedua teks ini terletak di sini.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dia yang tidak melawan kamu ada di pihak kamu." Tetapi di sisi lain, Yesus berbicara tentang dirinya sendiri. Dia yang tidak bersama aku, maksudnya bersama Yesus, melawan daku. Seolah-olah orang ini mungkin sudah bergabung dengan murid-murid Kristus yang merupakan murid-murid Yesus, namun tidak bersama-sama dengan dia. Bagaimana pula dengan Matius 10 ayat 40 yang mengatakan, "Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Lalu bagaimana pula dengan perkataan yang mengatakan bahwa dia yang membenci kamu, membenci aku? Para saudara, yang dimaksudkan ialah bahwa seseorang itu dikatakan tidak bersama Yesus jika ia melawan Yesus. Dan ia tidak melawannya sejauh ia bersama-sama Yesus. Misalnya, dia melakukan mujizat dalam nama Yesus, tetapi tidak menggabungkan diri dengan murid-muridnya. Meski begitu, ia tetap melakukan mujizat dalam namanya. Ia ada bersama mereka dan tidak menentang mereka. Seharusnya para murid jangan melarang dia yang di dalamnya ada bersama mereka, yang memuji dalam nama Tuhan dan guru mereka lewat pengusiran setan. Jadi para saudara, gereja Katolik tidak menolak sakramen-sakramen yang bersifat umum, namun menolak yang ditolak gereja Katolik yaitu segala bentuk perpecahan atau menolak pendapat mereka yang merugikan perdamaian dan kebenaran. Dalam hal itulah mereka melawan kesatuan. Setan selalu mencoba memisahkan semuanya dari Tuhan dan mencoba untuk menghancurkan jemaatnya. Maka dikatakan, "Sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Jadi, bukan saja Yesus tidak melarang seseorang yang melakukan mukjizat atas namanya, tetapi siapapun yang memberikan kepada para murid bahkan pemberian terkecil demi nama Yesus, bukan karena bantuan manusiawi dan soal duniawi, tetapi karena cinta kepada Yesus, ia tak akan kehilangan anugerahnya. Yesus menunjukkan bahwa orang yang dicegah oleh Yohanes dan dianggap sebagai bid'ah tidak begitu jauh terpisah kok dari persekutuan para murid. Orang ini memang tidak menerima sakramen Kristus, namun mendukung nama Kristus, bahkan membantu orang-orang Kristen dan melayani mereka karena mereka orang Kristen. Dari kisah ini, Yesus mengatakan bahwa mereka tidak akan kehilangan upahnya, bukan karena mereka sudah aman oleh niat baik mereka terhadap orang-orang Kristen, tanpa dibasuh oleh pembaptisan dan disatukan dalam kesatuannya, tetapi karena orang-orang ini telah dibimbing oleh belas kasih Allah untuk melakukan tindakan ini, dan dengan demikian berjalan dalam hidup ini dengan aman. Selanjutnya Yesus berkata, "Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut." Seolah-olah Yesus berkata, "Semua yang menghormatimu demi aku, mereka akan mendapat upahnya. Demikian juga mereka yang menghinamu akan menerima pembalasan yang paling buruk." Yesus menggambarkan siksaan yang mengerikan ini dengan menyebut batu kilangan dan ditenggelamkan. Dan dia berkata, "Biarkan batu kilangan diikatkan pada lehernya." Lebih baik bagi orang ini menderita hal ini, menunjukkan betapa beberapa kejahatan yang lebih berat akan menantinya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan anak kecil yang percaya di sini ialah mereka yang mengikuti Yesus, menyambut nama Yesus, dan juga menawarkan secangkir air, meskipun mereka tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Pantaslah kalau orang yang disinggung disebut sebagai anak kecil, karena kalau dia sudah dewasa dalam iman, apapun penderitaannya, ia tak akan menyimpang dari imannya. Tetapi dia yang kecil dan masih lemah pikirannya memiliki peluang untuk tersandung. Karena itulah kita harus melihat mereka, terutama yang masih kecil dalam iman, jangan sampai karena kesalahan kita
mereka akan tersinggung dan mundur dari imannya dan jatuh dan jauh dari keselamatan. Kita tahu para saudara bahwa kita harus mencegah pelanggaran sesama kita dan memandangnya rendah. Sejauh kita dapat melakukannya tanpa dosa, kita harus mencegah kesalahan sesama kita, pelanggaran sesama kita. Tapi jika suatu batu sandungan diletakkan di depannya dalam soal kebenaran, lebih baik membiarkan pelanggaran itu muncul daripada kebenaran harus ditinggalkan. Barang siapa setelah dibawa pada kesucian, lalu menghancurkan orang lain lewat kata-kata maupun contoh, orang ini harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kehancuran itu. Karena Tuhan telah mengajar kita untuk tidak menyakiti hati orang-orang yang percaya kepadanya. Para saudara, selanjutnya, Yesus memperingatkan kita betapa kita harus waspada terhadap mereka yang menyakiti kita, yaitu dengan kata-kata atau perilaku mereka yang berusaha menyeret kita ke dalam kebinasaan dosa. Karenanya Dia berfirman, "Jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah." Yesus tidak memaksudkan bahwa ini tentang anggota tubuh kita, bukan. Tetapi ini tentang teman-teman akrab kita, tentang sahabat-sahabat kita yang kita anggap perlu bagi kita. Kita anggap mereka seperti anggota tubuh kita. Karena para saudara, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kawanan yang jahat. Yesus memanggil dengan sebutan tangan teman dekat kita yang bantuannya kita butuhkan setiap hari. Tetapi jika orang seperti ini menyakiti kita dalam hal jiwa, menyangkut rohani kita, orang ini harus diusir dari kawanan kita meskipun dia sahabat kita. Jangan sampai dengan memilih bagian hidup ini dengan orang yang hilang ini, kita harus binasa bersama dengannya pada masa yang akan datang. Maka dikatakan selanjutnya, lebih baiklah bagimu masuk ke dalam kehidupan dengan tangan kudung daripada memiliki dua tangan masuk neraka. Dengan cacat, kehilangan bantuan beberapa teman, itu artinya karena lebih baik masuk dalam kehidupan surga tanpa teman daripada bersama teman tapi masuk neraka. Lebih baik masuk dalam kehidupan yang cacat ini, yaitu tanpa tempat yang utama yang diinginkan oleh para murid, yaitu yang ditinggikan, daripada memiliki dua tangan tapi masuk dalam api abadi. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Yesaya 66 ayat 24 mengatakan itu. Dia tidak mengatakan ini tentang ulat sebagai hewan. Yang Yesus maksudkan ialah dengan cacing itu hati nurani yang menggerogoti jiwa karena tidak melakukan hal-hal yang baik. Dan seperti cacing adalah rasa sakit yang menuduh dalam hati, demikian juga api adalah hukuman yang mengenai kita. Atau yang dimaksud dengan cacing ialah kebusukan neraka, dengan api adalah panasnya neraka itu. Lalu Yesus melanjutkan dengan berkata, "Jika kakimu menyakitimu, penggalah. Lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan timpang daripada memiliki dua kaki tapi dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak pernah padam, di mana ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam." Seorang teman dapat disebut sebagai kaki karena jasanya yang bergerak untuk kita, karena dia siap untuk kita gunakan. Selanjutnya Yesus berkata, "Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Lebih baik bagimu masuk dalam kerajaan Allah dengan satu mata daripada memiliki dua mata dibuang dalam api neraka, di mana ulatnya tidak mati dan apinya tidak padam." Teman yang berguna, teman yang pintar, teman yang tajam dalam persepsi, itu disebut mata, tapi bisa menyesatkan. Di sini benar-benar tampak bahwa mereka yang melakukan tindakan pengabdian dalam nama Kristus, bahkan sebelum bergabung dengan orang-orang Kristen dan telah dibasuh dalam sakramen-sakramen, lebih berguna daripada mereka yang meskipun sudah menyandang nama Kristen, tapi menyeret pengikut mereka dalam hukuman abadi, yang juga atas nama anggota tubuh. Yesus memerintahkan sebagai mata atau mungkin sebagai tangan yang bersalah tadi, agar dipisahkan dari anggota tubuh, yaitu dari persekutuan itu sendiri, dari kesatuan, agar kita lebih baik masuk dalam kehidupan abadi tanpa orang-orang ini, daripada bersama orang-orang ini masuk dalam neraka. Tapi para saudara, perpisahan dari mereka yang memisahkan diri ini tidak lepas juga dari sikap mereka yang tidak gampang menyerah.
orang-orang ini akan terus membujuk kita untuk menjadi jahat. Jika kejahatan mereka diketahui oleh semua orang dengan siapa mereka berhubungan, mereka sama sekali terputus dari semua persekutuan dan bahkan dari persekutuan surgawi. Oleh karena itu para saudara, kita tidak boleh bergabung dengan orang-orang seperti ini. Kita tidak boleh bergabung dengan kesalahan orang-orang yang menyesatkan. Dan persekutuan kita yang baik ini, yang telah dibangun atas dasar Kristus ini, tidak boleh kita tinggalkan hanya oleh karena orang-orang yang menyesatkan ini. Mari kita merenung.